mau membangun sesuatu pasti harus ada modal. Pasti modal. Tapi selalu yang kita pikir itu modal itu adalah duit. Tapi sebetulnya modal itu bukan hanya duit. Coba ikutin. Nomor 1 adalah modal sosial. Jadi modal itu bukan duit, itu modal. Itu namanya modal finansial. Ya, tapi ada yang namanya modal sosial. Modal sosial itu apa? Modal sosial itu adalah saya. Sayanya siapa? Ya. Percayaan terhadap Pak RW atau terhadap organisasi RW itu sendiri. Kalau saya tanya percaya apa enggak? Kepada Pak RW atau kepada organisasi RW? Percaya. Ya, percaya sebenarnya ya ada rahasia juga. Dia bilang terus terang. Tapi harus makanya kepercayaan itu mahal atau murah? Mahal Pak. Sampai bikin ini semua orang ini percaya kepada Pak RW, mahal saja. Kepercayaan itu mahal. Tapi ada rahasianya. sekali kepercayaan itu ada, mahal juga harganya. Mereka mau berkorban, berjuang, bukan dia percaya. Pokoknya begitu nyebut nama Pak RW, cetam langsung percaya memang orang itu. Ya. Terus percaya kepada organisasi RW. Itu yang jadi bukan duit saja. Ya, jadi ada modal sosial. Oke, lanjut. Modal fisik. Modal fisik itu apa? Misalnya di daerah kita atau di RW yang lain. Pak RW saya itu modal fisiknya apa? Habis kita tempatnya agak di pinggiran, jalan-jalan itu masih jelek, ininya juga jelek. Di sekitar situ nggak ada pertokoan, sehingga kita suruh cari duit juga susah dan segala. Ada, tapi ada yang modal fisiknya bagus. Di daerah kita lumayan sebetulnya. Kita tengah kota, toko-toko juga banyak, ini banyak. Mungkin kita bisa menyewakan apa-apa dengan lebih gampang. Misalnya kalau kita punya sesuatu yang bisa disewakan, misalnya bangunan untuk apa dan sebagainya. Jadi daerah itu fisiknya itu bisa dijual kira-kira itu. Nah, sekarang itu saya kasih contohnya di situ. Karena RT RW kalau misalnya di luar Jakarta, di satu tempat, di satu desa misalnya, itu tergantung. Kalau di desa itu ada apa kayak ada bukan kolam ya, ada kayak danau kecil. Wah, itu bisa jadi modal. Kalau kita perbaiki, tapi semuanya bisa pakai mobil. Wah, di sini ada tempat apa, ada air terjun kecil, ada apapun. Itu namanya modal fisik. Ada sungai, wah sungai itu bisa dijadikan apa dan seterusnya. Ya, itu namanya modal fisik. Lanjut. Nah, terus ada jembatan dan sebagainya, itu semua modal fisik. Terus Pak, terus. Nah, lalu modal manusianya. Jadi ternyata di dalam setiap manusia ada kekuatan, ada potensi. Bisa dijadikan. Nah, sekarang misalnya Pak RW, dari anak-anak kita yang ada di RW, katakanlah yang anak-anak remajanya, ada yang pintar nari, ada. Kita nggak tahu berapa jumlahnya, narinya belajarnya dari mana. Ada yang bakat nari, kan? Kalau bakatnya kita nggak tahu. Tapi itu kalau kita bisa kita organisasikan,
Saya sediakan ya tempat nih. Seorang pengajar tari untuk anak-anak remaja. Sedikit demi sedikit jalan, kita bisa punya penari. Nah, penari itu ya, nantinya bisa ya. Dan itu olahraga. Kita nanti juga punya bakatnya di situ. Itu juga modal, Pak. Modal manusia. Ya, termasuk kesehatannya juga harus dipelihara. Nah, jadi kesehatan di dalam RT RW bagaimana supaya bisa lebih sehat dan sebagainya. Itu banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Jadi itu namanya modal manusianya. Lanjut. Nah itu kan ada, kalau ada tempat belajar nari kayak gini pasti akan ada hasilnya di kemudian hari. Orang ada juga dan seterusnya. Itu adalah modal. Ya, ya lanjut. Lanjut. Ya oke, ini mungkin terus saja. Jadi baca sendiri aja. Nah, langkah-langkahnya bagaimana nih ya? Nah, coba ini sekarang saya kasih tahu. Satu, ayo silakan. Lanjut. Nah, langkahnya ya. Satu, dalam nanti dipelajari di rumah ya sendiri. Satu, adanya kesadaran. Jadi yang paling penting apa? Kesadaran dulu. Artinya apa ini? Artinya yang harus sadar dulu pasti haruslah ketua RW-nya dan ketua RT-nya. Sadar apa ya? Oh, sadar bahwa saya seperti saya tadi bilang, saya ini jadi ketua RT RW ini bukan hanya suruhan pemerintah, oke, suruhan Pak Lurah, tapi saya ini adalah pemimpin masyarakat yang sekitar ini. Dan di situ ada dokter, ada pengusaha, ada orang berbakat, ada profesornya, misalnya. Ada itu semua di bawah Bapak, Pak. Gitu. Nah, sadar. Pak RW juga harus sadar. Kita harus sadar. Nah itu dulu menyadarkan kita. Kalau udah bersama-sama, Pak RW sendirian. Kasihan kalau Pak RW sendirian. Dengan RT itu sebuah berat untuk menggerakkan masyarakat termasuk anak muda. Anak muda itu kalau bergerakan hebat sekali, tapi bagaimana? Kan harus kuat, Pak. Baru Bapak mencari beberapa tokoh di kota aja langsung Bapak datang sini sama RT. Saya tuh kalau didatangi, jangankan cuma didatangi satu RT saja. Saya itu kalau sudah Pak RT, pasti saya datang Pak RT. Tapi ada juga begitu Pak RT datang langsung anjingnya langsung. Tapi ada juga yang oke. Ada sih Bapak datang dengan beberapa RT yang ada. Masih sama ada apa ini gitu kan? Terus apa kita bikin musyawarah apa Bapak bisa nanti Bapak wakilnya. Sama tahu saya tertarik. Nanti tokoh lain tertarik. Terjadilah itu nanti Bapak bisa mendapatkan teman bicara yang sana orang kaya, yang sana orang pinter, yang sana orang kuasa, oh itu semua ada di tangan Bapak. Itulah kekuatan RW. Oke, ya lanjut. Nah terus habis itu nah ini sekarang tapi kepribadian RT RW itu juga harus dirubah, Pak, untuk bisa berperan seperti itu. Bagaimana menyangkut kepribadian? Emang kepribadian saya jelek, bukan jelek, tapi kita belum menyiapkan. Kita tidak siap. Coba menyiapkannya gimana? Coba ayo mari kita lihat. Kepribadian harus kita perbaiki, Pak. Ya, nomor satu. Kesadaran tadi ya. Nah, kesadaran berarti harus dipikirkan, Pak. Nanti kalau Bapak mau tidur, satu kesadaran dulu ya. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, gitu ya. Nanti kita jawab, ya. Misalnya
Misalnya ya, Bapak Ketua RT mikir, impian saya ini apa sih? Masa cuma segitu aja impian saya, cuma ngikutin Pak Lurah? Enggak dong, pasti dong. Harus ada impian, Pak. Saya kepingin membangun masyarakat. Karena RT saya ini harus begini, mana bedanya bisa harus ada impian. Nah, ini semuanya ada di sini ya. Oke, lanjut. Nah, sampai akhirnya citra dulu. Citra itu apa? Citra itu adalah penampilan. Coba, Bapak coba. Kalau saya kan ketua RT udah itu oke. Tapi Bapak itu suatu ketika harus menemui tokoh-tokoh itu misalnya. Pada waktu menemui tokoh, saya harus seperti apa? Nah itu ini ada tipsnya ya, citranya ya, misalnya pakaiannya harus gambarnya. Belajar sendiri. Nah, di sini ada nih semua ya petunjuk-petunjuknya. Saya nggak akan uraikan satu persatu, tapi lanjut. Bukan saya nyuruh Pak RT jadi kayak begini ya, gitu ya. Tapi ya, pokoknya yang lebih pas. Iya. Dengan kepribadian saya sebagai seorang RT. Dan standar juga itu ya. Nah, lalu keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu sebetulnya sampel, Pak. Sampel. Misalnya kalau kita di pertemuan supaya bahwa Pak RW, Pak RT itu begitu ketemu orang banyak lagi mau rapat ya, nyatanya itu yang bagus dan harus berani menyampaikan. Bukan assalamualaikum doang tadi. Jadi ini baca aja nanti ini di sini ya. Terus lalu tidak boleh kalau rapat semua udah datang dia baru paling belakang mas. Kalau bisa ketua RT RW itu sudah ada 15 menit sebelum semua lapangan. Wah, Pak Ibu berarti itu penampilan semuanya. Terus tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang mematikan. Kata mematikan itu artinya apa? Baru mulai dengan satu kata, katanya sudah membuat orang loh, bagaimana caranya? Belajar sendiri, kita juga masing-masing tahu kata-kata apa yang menyebabkan orang lain menyampaikan. Atau sebaliknya, kata-kata apa yang membuat orang wah menjadi semangat. Terus semua ada di sini, silahkan baca ya. Lanjut. Nah, sekarang yang penelitian khusus untuk ini penelitian saya yaitu kalau Pak RW atau Pak RT bersama-sama dengan Pak RT RW, ayo kita kembangkan yuk RW RT RW kita yuk. Kita harus tahu dulu di RW kita ini ada apa, ada siapa, apa kemampuannya, terus masyarakat ini biasanya masalahnya apa, kan masih banyak kan Pak? Iya. Itu yang namanya penelitian. Jadi kalau mau ada apa-apa tuh ya harus kita teliti dulu dong. Kayak orang tentara mau perang ya dia harus meneliti dulu nih medan perangnya kan gitu. Nah ini juga di sini silakan nanti baca. Ya. Ada cara meneliti masyarakat kita sendiri secara cepat. Karena kalau Pak RW dibilang Pak